Jadi Pak Prabowo ada dua pertanyaan. Yang satu bagaimana produksi dan kemandirian pangan. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan petani. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Kukrit. Jadi inilah yang saya maksud ya, bahwa kita harus berpijak pertama dari falsafah dulu. Falsafah baru menghasilkan strategi. Jadi masalah pangan, masalah pertanian adalah masalah hidup dan matinya suatu bangsa. Berarti ini masalah strategis. Ini tidak boleh diperlakukan sebagai masalah niaga. Jadi itu benar. Kenapa berkurang petani? Karena anak-anak muda melihat bapaknya tidak untung, hidupnya susah, nilai tukarnya tidak cocok, dan bahwa alam neoliberal ini membuat anaknya petani sulit untuk dapat the basic services saja, sulit sekolah bagus, karena semua harus dianggap free market. Free market benar, tetapi basic hak dasar rakyat itu tidak boleh diperdagangkan. Jadi apa? Makanya pengelolaan yang sudah baik di zaman Pak Harto, kenapa dibongkar? Yang benar waktu itu Bulog melaksanakan suatu operasi pengendalian. Kalau harga untuk petani kurang baik bisa dikendalikan, tapi konsumen di kota juga dijaga. Tapi waktu itu kita menyerah kepada IMF, ya kan? Kita percaya bahwa mereka cinta sama kita, padahal tidak ada. Dalam hubungan antara negara tidak ada rasa cinta itu. Yang penting adalah kepentingan mereka. Kalau kita ambruk, nggak ada urusan bagi mereka, ya kan? Saudara-saudara, saya bukan anti Barat. Saya sebetulnya sangat cinta sama Barat. Masalahnya kadang-kadang Barat tidak cinta sama kita, itu masalahnya. Ya kan? Aku suka makan Burger King, aku suka. Ya kan? Kadang-kadang mereka yang nggak peduli sama kita, ya kan? Jadi keberpihakan, pengelolaan pupuk harus ke petani. Jangan pupuk banyak perantaranya, ya kan? Dan jangan dibiarkan diperdagangkan. Itu pupuk subsidi untuk rakyat, benih dan sebagainya. Kemudian salah satu strategi yang paling utama adalah food estate, lumbung padi, yang sudah digagas oleh Pak Ibnu Sutowo dari tahun 70. Jadi sudah hampir 50 tahun yang lalu. Dan ini satu-satunya jalan. Karena faham orang-orang neolib, tidak usah untuk apa beli beras dari petani Indonesia, beli aja dari petani Vietnam, lebih murah. Padahal kalau dia tutup, dia tidak mau jual, kita makan apa? Saya sudah bicara bertahun-tahun. Ada rekam digital, rekam cetak saya semua. Dari berapa tahun kita harus punya food estate yang besar. Tapi kita harus bantu semua petani kita. Kita harus bikin petani makmur. Jadi anaknya petani mau jadi petani. Seperti di Jerman di mana-mana. Dia kerja di ladang sore, dia naik mobil, dia ke disco malam-malam. Ya. Saya pernah ke desanya Jerman, bau tai sapi, tapi mobilnya Golf, rumahnya bagus. Sore-sore dia udah langsung ganti baju, malam-malam dia dansa di disco. Anak-anak muda mau jadi petani di Jerman. Kita harus bikin anak-anak muda Indonesia mau jadi petani di Indonesia. Sebetulnya moderator, ini bicara pertanian ini nggak bisa hanya 2 menit. Mau nambah? Boleh Pak. Boleh. 30 detik. Begini. Ya. Anda undang saya sekarang, saya undang Anda khusus. Kita diskusi 5 jam di Hambalang. Bagaimana? Setuju ya.
5 jam. Setuju Pak, setuju. 2 menit. Setuju, 2 Pak. menit kumaha atuh. Nanti kita undang Kadin ke tempatnya Bapak. 5 jam ya Pak, setuju banget. Tanya tentang strategi kemandirian pangan dan juga bagaimana meningkatkan pendapatan petani. Silakan Pak Anies. Baik, terima kasih Pak Firly. Ini hal yang sangat strategis sekali untuk kita di Indonesia pada fase ini. Saya akan menjawab ini dengan dua time frame. Satu adalah jangka pendek dan menengah, yang kedua jangka panjangnya. Pertama yang terkait dalam konteks jangka pendek. Produktivitas pertanian kita ini rendah. Ditambah lagi tadi usia petani kita rata-rata sudah usia senior. Dan kalau kita lihat di sektor pangan dari hulu ke hilir, anak-anak muda jarang mau masuk ke hulunya, mau masuknya ke hilir. Restoran, kafe itu banyak sekali anak-anak muda. Artinya apa? Di situ prospek usahanya baik. Tapi di hulu, karena prospek usahanya tidak baik, maka tidak banyak anak yang mau ke situ. Ini adalah rational behavior. Selama di situ tidak menguntungkan, tidak memberikan kesempatan tumbuh, tidak ada anak muda yang akan mau masuk ke sektor ini. Jadi kami melihat pertama dalam jangka pendek adalah meningkatkan produktivitas pertanian. Beberapa hal bisa dikerjakan. Satu, penyediaan pupuk, penyediaan benih berkualitas yang mudah dan murah. Ini kami temukan di mana-mana Pak. Petani itu selalu bilang, Pak masalah kami 3 Pak. Kesimpulan saya nih, mereka mengatakan, tapi kesimpulan saya ada 3. 1 pupuk, 2 pupuk, 3 pupuk. Itulah masalah utamanya di pertanian kita. Kemudian, nah ini harus dibereskan. Kemudian yang kedua adalah tadi yang disampaikan, luasannya kecil. Apa yang kami coba lakukan? Kami mencoba melakukan namanya cooperative farming. Cooperative farming itu apa? Cooperative farming itu artinya mengerjakan satu wilayah sebagai sebuah kegiatan kooperasi. Sehingga batas-batas yang selalu kita sebut dengan pematang sawah itu akan bisa tergantikan menjadi luasan yang lebih besar dan akibatnya produktivitas lebih meningkat karena dikerjakan sebagai satu kesatuan. Kemudian yang ketiga adalah keseriusan memperbaiki sistem irigasi kita yang selama ini terlewatkan. Dan apa yang terjadi? Petani kesulitan soal air, muncul usaha penyewaan pompa, tapi tidak membereskan soal irigasinya. Irigasi kita ini harus dibereskan dan sudah bisa dibilang lebih dari 25 tahun itu tidak diseriusi. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting adalah modernisasi di sektor pertanian. Ini semua sifatnya jangka pendek yang dikerjakan. Lalu yang tidak kalah penting adalah mulai memperbaiki rantai pasok yang tidak efisien. Kami pernah mengerjakan di Jakarta, di mana perusahaan milik negara, yaitu milik Pemprov DKI Jakarta, langsung bekerja sama dengan Gapoktan di tempat-tempat sentra-sentra produksi pangan. Lalu apa yang terjadi? Dibuatkan kontrak 5 tahunan, dan dengan begitu petani memiliki kepastian harga jual gabah. Dari sisi kami mendapatkan kepastian pasokan beras, kami mendapatkan lebih murah, mereka mendapatkan gabah dengan harga lebih baik. Dan lalu mata rantai yang ada di tengahnya itu membuat menjadi lebih efisien. Dan pola ini yang kita ingin lakukan. Jadi satu cooperative farming untuk bekerjanya, yang kedua adalah kontrak farming untuk hasil pangannya. Dan ketika itu dikerjakan, kami cukup optimis bahwa ini dalam jangka pendek dan menengah akan bisa memperbaiki tata niaga yang ada. Lalu dalam jangka panjang, Ibu sekalian, ini tidak bisa dilewatkan soal jangka panjang. Jangka panjangnya apa? Urbanisasi is unstoppable. Dan kita tidak bisa memaksa orang tinggal di desa lagi. Diperkirakan di tahun 2045, 73% penduduk Indonesia ada di perkotaan. Sehingga kita harus mulai memikirkan secara serius tentang tata niaga ini ketika jumlah orang yang berada di pedesaan itu jumlahnya akan sedikit. Ini fakta yang akan kita temui. Karenanya kenapa yang tadi saya sampaikan, modernisasi itu diperlukan, cooperative farming itu diperlukan, perbaikan tata niaga diperlukan, sehingga desa tetap menjadi supplier. Dan tidak kalah penting adalah karena kita berhadapan dengan climate crisis. Betul. Jadi itu kira-kira jawaban untuk Pak Firly. Terima kasih.